Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Renzini Jovianto, Aditya Lutfian, Lucky Barga, Adrian Septiadi, Almar Bintang, dan Ahmad Fajar. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan laporan tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Pengendalian Kaki Robot dengan Kontrol PID untuk responsi. Yang pertama untuk latar belakang. Jadi teknologi robotika mengalami perkembangan pesat dan telah diterapkan sebagai bidang seperti industri otomotif, pendidikan, dan penelitian. Salah satu inovasi penting adalah robot berkaki atau Legit robot yang memiliki keunggulan dalam menavigasi medan tidak rata dengan cara bergerak menyerupai makhluk hidup. Keunggulan ini menjadikan robot berkaki sebagai objek penelitian dalam pengembangan sistem kendali yang stabil dan adaptif. Namun, pengendalian pergerakan robot berkaki tidaklah sederhana. Dibutuhkan sistem kontrol yang presisi untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan, terutama saat menghadapi beban tidak merata atau permukaan yang tidak rata. Masalah seperti ketidakseimbangan ini uh, menimbulkan kerusakan akuator yang sering terjadi jika kontrol tidak optimal. Kontrol PID atau proporsional integral derivatif menjadi salah satu solusi yang efektif karena mampu memberikan koreksi terhadap kesalahan posisi secara real time. Dan metode ini telah terbukti meningkatkan kestabilan gerak, seperti pada robot peserta KRAI 2019 yang menggunakan servo dynamic cell dan sensor ultrasonik. Dan pada penelitian ini, sistem kendali kaki robot dirancang menggunakan kontrol PID dan disimulasikan melalui MATLAB dan Simulink untuk mengevaluasi performa sistem dalam menjaga kestabilan gerak terhadap berbagai skenario. Dan simulasi ini diharapkan menghasilkan sistem kontrol yang optimal dari segi kestabilan, kecepatan respon, dan ketepatan gerakan. Bisa saja itu ada bagian tujuan. Yang pertama itu ada merancang sistem kontrol PID untuk mengatur sudut pergerakan kaki robot dengan tingkat presisi tinggi dengan menggunakan Simulink. Yang kedua itu ada menyusun model matematis dengan kaki robot yang menyeluruh dengan memasang berbagai parameter fisik yang mempengaruhi pergerakannya. Yang ketiga itu ada melakukan pengujian sistem kontrol menggunakan berbagai skenario input referensi untuk mengevaluasi kemampuan pelacakan lintasan. Yang keempat itu ada mengoptimalkan parameter-parameter PID guna memperoleh performa sistem terbaik meliputi kecepatan respon, kestabilan, dan kecepatan gerak. Dan yang terakhir itu ada melakukan evaluasi terhadap pengaruh elemen-elemen dinamika terhadap kinerja total dari sistem kontrol robot. Oke, selanjutnya adalah bab 2 yaitu landasan teori dari laporan dari kami. Jadi yang pertama adalah PID controller. Jadi controller merupakan mekanisme yang membantu untuk mengoreksi kesalahan yang diterima dari selisih sinyal input dan sinyal output dalam sistem pengendalian yang menggunakan motor. PID dapat mengoreksi kesalahan yang diterima dari selisih sinyal input dan sinyal output dari takometer. Kesalahan yang dikoreksi akan menuju tahap amplifikasi sebelum diterapkan pada motor penggerak. PID terdiri dari proporsional, integral, dan derivatif, di mana PID akan koreksi kesalahan berdasarkan besarnya kesalahan yang saat ini, jumlah kesalahan dari waktu ke waktu, dan kecepatan perubahan kesalahan. Misalkan nilai input yang diinginkan adalah 100 rpm, sedangkan nilai output sebenarnya yang dibaca dari sensor hanya 90 rpm, maka nilai kesalahan adalah 10 rpm. Dan setelah PID menghitung koreksi, sinyal tersebut diperkuat terlebih dahulu oleh amplifier, dan sinyal yang sudah diperkuat akan masuk ke sistem hub. Oke, selanjutnya adalah robot. Robot adalah mesin otomatis yang dikendalikan melalui sistem kontrol. Fungsi utama robot yaitu membantu menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan yang sifatnya repetitif, membutuhkan daya tahan tinggi, pekerjaan fisik berat, menempatkan objek, dan berbagai aktivitas lainnya. Perkembangan pembuatan robot sudah sangat maju akhir-akhir ini. Robot tidak hanya dibutuhkan untuk industri, tapi juga kebutuhan lain seperti percobaan sains, perlombaan, atau jadi bahan penelitian. Robot juga dibuat mirip seperti manusia, yang biasanya disebut humanoid robot. Kontrol robot humanoid juga dibuat semirip mungkin dengan pergerakan manusia, seperti cara jalan, cara pakai lengan, menstabilkan diri secara otomatis, dan lain sebagainya.
Istilah robot pertama kali diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Karel Čapek, seorang penulis drama asal Cekoslovakia. Boleh di-scroll ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan software atau perangkat lunak yang fokus pada program untuk analisis dan komputasi numerik yang diciptakan oleh perusahaan MathWorks Inc. MATLAB adalah produk komersial dan sering digunakan untuk mengolah perhitungan matematika seperti aljabar linear dan kalkulasi matematika. MATLAB juga memiliki fungsi built-in yang dapat mengerjakan berbagai tugas spesifik pada pengolahan angka, terutama yang berbasis matrik. MATLAB banyak digunakan pada matematika dan komputasi, pengembangan algoritma, pemrograman modeling, simulasi, pembuatan prototipe, analisa data, eksplorasi, dan visualisasi, serta analisis numerik, statistik, dan pengembangan aplikasi teknik. Selanjutnya yaitu Simulink. Simulink adalah perangkat lunak atau software yang berbasis MATLAB yang menyediakan lingkungan pemrograman grafis untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis dengan multidomain. Dengan antarmuka berbasis diagram blok, Simulink memungkinkan pengguna untuk merancang dan menguji sistem kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem tertanam secara efisien. Aktivitas seperti simulasi real-time, pemodelan sistem yang non-linear, dan integrasi dengan hardware menjadikan Simulink alat yang sangat berguna dalam pengembangan dan pengujian sistem teknik. Boleh di-scroll lagi? Selanjutnya motor servo. Motor servo adalah aktuator putar yang dilengkapi dengan sistem kontrol umpan balik tertutup, memungkinkan kontrol presisi yang terhadap posisi, kecepatan, dan percepatan. Komponen utama motor servo meliputi motor DC, sistem gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Motor servo banyak digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol posisi yang akurat seperti pada elemen robot, sistem otomasi, dan peralatan CNC. Pengoperasian motor servo biasanya dikendalikan oleh PWM atau sinyal pulse width modulation, di mana lebar pulsa menentukan sudut putaran poros outputnya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai program dari sistem kami. Program kami dimulai dengan mendefinisikan sejumlah parameter fisik yang akan merepresentasikan sifat dan karakteristik dinamis dari kaki robot tersebut. Parameter yang ditentukan yang pertama adalah massa kaki yang akan menunjukkan besarnya gaya inersia dan gravitasi yang bekerja. Yang kedua adalah panjang lengan atau L yang merupakan jarak dari titik pivot ke pusat massa dan secara langsung akan mempengaruhi momen inersia. Kemudian yang ketiga adalah gravitasi yang digunakan untuk menghitung gaya tarik ke bawah akibat berat badan dari robot. Kemudian yang terakhir adalah koefisien redaman rotasional yang akan merepresentasikan efek hambatan atau gesekan dalam gerakan rotasi. Dalam pemodelan ini, kaki ini akan disederhanakan sebagai sebuah batang kayu yang berengsel pada salah satu ujungnya, yang akan merupai sistem seperti pendulum terbalik. Hal ini digunakan karena cukup akurat dalam menggambarkan perilaku rotasi dan memudahkan dalam proses pemodelan sistematis dan implementasi simulasi. Kemudian model dinamika sistem dibangun berdasarkan asumsi bahwa kaki dapat berputar secara bebas pada titik porosnya. Namun selama pergerakannya, ia tidak akan berada dalam kondisi ideal bebas gaya. Gerakan kaki robot akan sangat dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu torsi kontrol yang dihasilkan oleh aktuator atau motor penggerak, kemudian torsi akibat gravitasi, dan yang ketiga adalah torsi redaman yang akan menghambat gerakan akibat kecepatan rotasi. Kemudian dengan mempertimbangkan komponen torsi yang bekerja pada sistem, rumus yang digunakan dalam sistem ini adalah total torsi yang bekerja pada sistem sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Dengan total torsi yang bekerja adalah total torsi eksternal dikurangi dengan torsi akibat gaya gravitasi dan dikurangi lagi oleh torsi redaman. Persamaan ini akan menjadi dasar untuk seluruh simulasi sistem kontrol robot, di mana percepatan sudut akan bergantung pada interaksi dinamis antar torsi kontrol, efek gravitasi, dan redaman.
Kemudian sistem PID akan diimplementasikan untuk mengatur torsi motor secara otomatis berdasarkan kesalahan posisi. Dengan komponen P akan memberikan respon instan terhadap kesalahan posisi, komponen I akan mengoreksi kesalahan akumulatif, dan komponen D akan berfungsi sebagai peredam untuk mencegah osilasi. Ketiga komponen ini akan digabungkan dengan parameter KP, KI, dan KD yang telah ditune secara optimal agar menghasilkan respon sistem yang stabil dan akurat untuk mencapai sudut referensi yang diinginkan. Selanjutnya itu ada diagram blok. Jadi berdasarkan gambar diagram blok yang ada itu, alur dari sistem itu pertama-tama akan dimulai dari blok reference, di mana blok ini akan menghasilkan sinyal berupa referensi yang mana itu merupakan besar sudut dari kaki robot yang diinginkan. Selanjutnya sinyal akan masuk ke blok selanjutnya, di mana pada blok ini sinyal akan dibandingkan dengan sudut aktual dari keluaran sistem pada blok pembanding, sehingga akan menghasilkan sinyal error. Sinyal error ini itu kemudian akan diproses oleh controller PID untuk menghasilkan sinyal kendali berupa sinyal torsi. Sinyal torsi inilah yang nantinya akan diteruskan ke blok robotic leg band untuk menghasilkan respon berupa sudut aktual. Sudut aktual ini nantinya tidak hanya akan diberikan ke blok scope untuk kebutuhan visualisasi, tapi juga akan diumpan balik ke blok pembanding untuk terus memperbarui error, sehingga error yang ada itu semakin kecil atau minim. Oke, selanjutnya di bagian simulasi simuling, di mana diagram blok pada simulasi simuling mempresentasikan implementasi sistem kontrol closed loop berbasis PID untuk mengatur posisi sudut kaki robot. Nah, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip umpan balik negatif, di mana sinyal referensi atau theta ref dibandingkan dengan keluar aktual sistem atau theta untuk menghasilkan sinyal error atau E sama dengan theta ref min theta. Nah, sinyal error ini kemudian diubah oleh kontrol PID yang menghasilkan torsi sebagai sinyal kendali. Nah, gambar tersebut merupakan sistem kontrol umpan balik untuk robotic leg system. Pada model dinamis kaki robot, torsi kontrol berinteraksi dengan torsi gangguan yang berasal dari dua komponen utama, yaitu torsi gravitasi dengan persamaan minus MGL sin theta yang bersifat non-linear dan bergantung pada posisi sudut, serta torsi redaman atau min K theta yang sebanding dengan kecepatan sudut. Nah, persamaan dinamika sistem ini kemudian diturunkan dari hukum Newton untuk gerak rotasi dengan persamaan theta min MJL sin theta min KD theta sama dengan ML kuadrat theta, di mana theta merepresentasikan percepatan sudut. Diagram ini juga menunjukkan konversi satuan dari radian ke derajat, serta mekanisme pembangkitan sinyal referensi, implementasi algoritma PID, serta subsistem yang memodelkan dinamika fisik kaki robot dengan mekanisme umpan balik untuk menutup loop kendali. Bisa di-scroll. Nah, berikut merupakan gambar dari model sistem kontrol sudut kaki robot. Bisa langsung di next aja. Nah, berikut merupakan hasil simulasi yang telah diamati menggunakan scoop sebelum menggunakan PID control. Yang pertama itu karakteristik grafiknya dapat disimpulkan rise time-nya cukup cepat, itu mencapai nilai 8 dalam waktu kurang dari 1 detik. Kemudian mengalami overshoot secara signifikan karena sistem mencapai nilai lebih dari 10. Kemudian underdamped, di mana sistem terdapat beberapa osilasi di awal atau peak and trough. Kemudian settling time-nya lama karena sistem baru mulai stabil saat mendekati nilai referensi sekitar 10 setelah 7-8 detik. Untuk steady state error-nya masih ada sedikit error pada akhir simulasi di antara poin 9,9. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar setelah menggunakan PID, di mana dapat terlihat grafiknya lebih stabil dengan karakteristik rest time-nya sangat stabil karena kurang dari 0,05 detik. Kemudian hampir tidak ada overshoot, serta dumplingnya sangat baik karena tidak ada osilasi sama sekali. Kemudian settling time-nya sangat cepat karena sistem stabil dalam waktu kurang dari 0,1 detik. Kemudian untuk steady state error-nya hampir tidak ada karena output theta sangat mendekati nilai referensi. Boleh dilanjut.
Oke, selanjutnya yaitu hasil dari PID Tanner-nya. Jadi setelah kita lakukan percobaan dengan MATLAB untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD-nya, diperoleh nilai default KP-nya sebesar 1, KI-nya sebesar 1, dan KD-nya sebesar 0. Nah, ketika ketiga nilai ini diimplementasikan ke dalam Simulink, hasil simulasinya menunjukkan bahwa respon sistem itu kurang optimal yang ditandai dengan kinerja yang lambat atau tidak stabil. Nah, untuk meningkatkan performa sistemnya, dilakukan proses auto-tuning PID menggunakan fitur PID Tanner yang ada di MATLAB, yang nantinya secara otomatis akan menghitung parameter controller berdasarkan karakteristik sistem. Nah, dari sini hasil tuning menghasilkan nilai yang jauh lebih presisi, yaitu diperoleh di sini KP sebesar 20,6 sekian, dan juga KI-nya sebesar 12,8 sekian, dan KD-nya sebesar 6,2 sekian. Dan juga terdapat koefisien N sebesar 10.842, sekian. Nah, implementasi parameter ini menghasilkan respon sistem yang jauh lebih baik dengan rise time sebesar 0,02 sekon. Kemudian ada settling time sebesar 0,0399 sekon dan juga overshoot-nya sebesar 0%. Nah, ini menunjukkan respon yang jauh lebih cepat dan juga stabil tanpa steady state error. Selain itu juga analisis robustness di sini menunjukkan fase marginnya yaitu 89,1 derajat dengan pada 94,9 radian per sekon. Selain itu juga gain marginnya menunjukkan nilai infinite atau tak hingga. Ini juga menandakan bahwa sistem yang dihasilkan sudah sangat stabil. Jadi demikian metode auto-tuning PID berhasil mengoptimalkan parameter controller secara lebih efisien untuk mencapai performa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu untuk terakhir itu adalah kesimpulan. Yang pertama adalah model dinamis dan mempertimbangkan pengaruh gravitasi, redaman, dan momen inersia menghasilkan simulasi yang mendekati kondisi nyata. Yang kedua yaitu simulasi menunjukkan bahwa sistem memberikan respon yang stabil dengan getaran yang terkendali dan waktu yang efisien untuk mencapai kondisi tunat. Yang ketiga yaitu pengontrol PID efektif dalam mengatur sudut atau theta kaki robot dengan cara meminimalkan selisih antara nilai referensi dan output sistem. Yang keempat yaitu kinerja sistem sangat dipengaruhi oleh penyesuaian parameter PID, di mana proses tuning yang optimal dapat meningkatkan kecepatan respons dan mengurangi lonjakan lebih. Yang terakhir yaitu sistem kontrol ini berpotensi untuk diimplementasikan pada robot berkaki dalam situasi nyata, seperti untuk keperluan navigasi atau interaksi di lingkungan yang kompleks. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.